Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan update informasi terbaru terkait ketentuan terbaru, yaitu aturan tambahan di seleksi P3K Guru tahun 2022, yaitu daftar guru honorer prioritas 1 yang nantinya akan turun prioritas menjadi prioritas 2 atau prioritas 3 ataupun pelamar umum. Nah, jadi siapa saja mereka? Nah, jadi bagi Bapak Ibu, simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa admin ingatkan kembali, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya Bapak Ibu selalu mendapatkan update informasi-informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Nah, ini dia Bapak Ibu, daftar pelamar prioritas 1 yang belum ditempatkan. Nah, jadi untuk pelamar prioritas 1 ini kan ada 4 kategori. Yang pertama adalah guru THK 2 yang lolos passing grade, kemudian honorer negeri, dan juga lulusan PPG, dan juga guru swasta. Nah, jadi ini adalah 4 kategori pelamar prioritas 1. Kemudian untuk pelamar THK 2 ini prioritas awal kan prioritas 1. Nah, jika pelamar THK 2 ini belum ditempatkan di tempat tugasnya ataupun di sekolah lain, maka nantinya pelamar THK 2 ini dapat mengikuti prioritas 2. Nah, jadi pelamar THK 2 yang belum ditempatkan nantinya akan turun prioritas menjadi prioritas 2. Nah, jadi yang awalnya Bapak Ibu pelamar prioritas 1, tapi karena belum ditempatkan, maka Bapak Ibu akan turun menjadi prioritas 2. Jadi nantinya akan dilakukan seleksi kesesuaian ataupun penilaian kesesuaian yang terdiri dari kompetensi, kualifikasi akademik, background check, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu bagi pelamar THK 2. Kemudian untuk honorer negeri ini prioritas awal kan prioritas 1. Namun karena belum ditempatkan ataupun tidak mendapatkan formasi, maka honorer negeri ini dapat mengikuti prioritas 3. Nah, jadi nantinya akan turun menjadi prioritas 3. Untuk seleksinya ini sama Bapak Ibu dengan yang THK 2, yaitu yang dinilai nantinya adalah kualifikasi akademik, kemudian background check, dan juga kompetensi dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Honorer negeri ini akan turun menjadi prioritas 3 jika belum ditempatkan. Kemudian bagi lulusan PPG. Nah, jadi bagi lulusan PPG yang semula ini prioritas 1 namun belum ditempatkan ataupun jika tidak mendapatkan formasi di P3K Guru tahun 2022, maka nantinya akan turun menjadi pelamar umum dan nantinya akan mengikuti tes CAT UNBK seperti tahun lalu. Nah, jadi seperti itu ketentuan terbaru dalam Juknis P3K Guru tahun 2022. Karena lulusan PPG ini bukan honorer negeri dan tidak memiliki masa kerja di atas 3 tahun. Nah, jadi seperti itu. Jadi nantinya akan turun menjadi pelamar umum. Kemudian untuk guru swasta. Nah, untuk guru swasta yang semula prioritas awal ini adalah prioritas 1. Namun jika belum ditempatkan di seleksi P3K Guru tahun 2022 ataupun tidak mendapatkan formasi di tahun 2022, maka guru swasta ini juga akan turun menjadi pelamar umum. Karena guru swasta ini tidak masuk dalam yang prioritas 2 dan prioritas 3. Karena prioritas 2 dan prioritas 3 ini khusus honorer negeri. Nah, jadi seperti itu. Bagi pelamar prioritas 1 yang belum ditempatkan, nantinya akan turun prioritas, baik itu prioritas 2, prioritas 3, dan juga pelamar umum. Dan ini sesuai dengan aturan di Juknis Seleksi P3K Guru tahun 2022. Nah, ini dia Bapak Ibu ketentuan terbaru di seleksi P3K Guru tahun 2022, yaitu daftar guru honorer prioritas 1 yang nantinya akan turun prioritas menjadi prioritas 2, prioritas 3, dan juga pelamar umum. Kita lihat yang pertama. Pelamar prioritas 1 menggunakan kelulusan hasil seleksi tahun 2021 dan langsung ditempatkan pada satuan pendidikan berdasarkan kuota penempatan kebutuhan P3K jabatan fungsional guru. Nah, jadi untuk
tahun 2022 bagi pelamar prioritas 1, yaitu guru honorer yang sudah lolos passing grade tahun lalu, tahun 2021, nantinya Bapak Ibu menggunakan nilai passing grade di P3K Guru tahun lalu, yaitu tahun 2021, dan nantinya langsung ditempatkan. Nah, jadi nantinya Bapak Ibu langsung ditempatkan ini pada satuan pendidikan. Ini berdasarkan kuota Bapak Ibu, berdasarkan kuota penetapan kebutuhan P3K jabatan fungsional guru. Jadi seperti itu. Jadi sesuai dengan kuota di masing-masing instansi daerah. Jadi seperti itu untuk ketentuan bagi pelamar prioritas 1. Kemudian yang kedua, apabila masih tersedia kuota penetapan kebutuhan P3K jabatan fungsional untuk guru setelah penempatan prioritas 1 sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka selanjutnya dilaksanakan seleksi kompetensi melalui penilaian kesesuaian bagi pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3. Seleksi kompetensi ini juga dapat diikuti oleh pelamar prioritas 1 yang berasal dari THK 2 dan guru non-ASN yang belum ditempatkan di tempat tugasnya dan di sekolah lain. Nah, jadi nantinya apabila masih ada kuota penetapan kebutuhan, maka nantinya akan dilanjutkan ke pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3, yaitu dilakukan dengan penilaian kesesuaian. Dan prioritas 2 dan prioritas 3 ini juga dapat diikuti Bapak Ibu, dapat diikuti oleh pelamar prioritas 1. Nah, jadi nantinya pelamar prioritas 1 yang tidak mendapatkan tempat ataupun tidak mendapatkan formasi di tempat tugasnya ataupun di sekolah lain, maka prioritas 1 ini nantinya akan turun prioritas Bapak Ibu, akan turun prioritas menjadi pelamar prioritas 2 ataupun pelamar prioritas 3. Dan ini khusus bagi THK 2, bagi THK 2 dan guru negeri. Nah, jadi nantinya guru THK 2 dan guru honorer negeri yang tidak dapat ditempatkan akan turun menjadi prioritas 2 atau prioritas 3. Kemudian yang ketiga, apabila masih tersedia kuota penetapan kebutuhan P3K jabatan fungsional untuk guru setelah seleksi kompetensi melalui penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka selanjutnya dilaksanakan seleksi CAT UNBK bagi pelamar umum. Seleksi kompetensi ini juga dapat diikuti oleh pelamar prioritas 1 yang berasal dari lulusan PPG dan guru swasta yang belum ditempatkan di tempat tugasnya dan di sekolah lain. Nah, ini dia Bapak Ibu ketentuan yang ketiga, apabila kuota penetapan ataupun formasi masih tersedia, maka akan berlanjut ke seleksi pelamar umum, yaitu seleksi menggunakan tes CAT UNBK seperti tahun lalu. Kemudian untuk seleksi pelamar umum ini juga dapat diikuti oleh guru honorer prioritas 1 Bapak Ibu. Guru honorer prioritas 1 yang tidak dapat ditempatkan di tempat tugasnya ataupun di sekolah lain, ataupun guru honorer yang tidak mendapatkan formasi di tahun 2022, maka nantinya prioritas 1 dapat turun menjadi pelamar umum. Dan ini khusus bagi lulusan PPG dan juga guru swasta. Nah, jadi seperti itu untuk ketentuan baru di seleksi P3K Guru tahun 2022. Baik Bapak Ibu, itulah sedikit informasi dari admin. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.